Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Barik Anugrah Rahman, mahasiswa Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Angkatan 2018. Melanjutin yang video yang sebelumnya, di part 3 kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya merekonsiliasi fiskal dan mengisi formulir 1771 lampiran 1 ISPT PPh Badan Rupiah. Oke, jadi kita buka dulu aja Excelnya. Di sini saya sudah buat data rekonsiliasinya dari soal yang ini. Jadi saya di sini mau ngejelasin dulu step by stepnya gimana rekonsiliasi fiskalnya. Kita scroll dulu di bawah. Nah ini, jadi data-data dengan biaya di atas sebagai berikut. Ini adalah data-data untuk rekonsiliasi fiskalnya. Jadi di sini nomor 1 tertulis penghitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan, sedangkan selama tahun 2018 terdapat rater penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Nah, untuk di pajak sendiri kita itu tidak menggunakan mekanisme pencadangan, jadi kita itu menggunakan mekanisme realisasi. Jadi di sini kita akan mengkoreksi dari yang menggunakan mekanisme pencadangan. Jadi di sini yang boleh itu hanya 180 juta di fiskalnya. Jadi selisihnya antara 271 juta sama 180 juta bakal ketemu 91 juta. Nah, saya jelaskan dulu sebelumnya, untuk koreksi positif itu adalah koreksi yang dimana jika dikoreksi dimana jika bebannya itu berkurang dan penghasilannya bertambah, sedangkan untuk koreksi negatif yaitu bebannya bertambah sedangkan untuk penghasilannya berkurang. Jadi karena di sini dia bebannya berkurang, maka kita masukkan ke koreksi positif senilai 91 juta. Untuk selanjutnya yang nomor 2, untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan juga. Nah, ini sama nih seperti nomor 1 tadi. Dia menggunakan metode pencadangan yang tidak boleh, harus metode realistis. Namun yang terrealisasi pada tahun 2018 hanya 230.904 juta ya. Nah, jadi kita masukin di sini 230-nya di fiskal dan selisihnya bakal muncul di sini 127 juta. Jadi dikurangin antara 230 sama 103 ini dikurangin, jadinya bakal muncul di 127 juta ini dikoreksi negatif. Kenapa dikoreksi negatif? Karena di sini untuk bebannya itu dia bertambah karena kan diskonnya, jadi bertambah, makanya negatif, dia dimasukin ke negatif. Terus lanjut untuk persediaan untuk nomor 3. Di nomor 3 ini tertulis untuk persediaan, perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan harga perolehan sebagai berikut. Jadi metode Comwheel itu adalah metode yang dimana di antara harga pasar dengan harga perolehan itu yang diambil adalah harga yang paling kecil atau paling murah. Nah, di sini sedangkan untuk pajak itu tidak bisa seperti itu. Untuk pajak itu antara harga pasar dengan harga perolehan, yang kita ambil itu adalah harga perolehan. Jadi di sini kita harus koreksi. Jadi di sini untuk persediaan awal kita harus makainya 18 juta ini. Jadi kita masukin di sini yang di awal tertulis di komersial hanya 17 juta. Jadi ada selisih untuk dikoreksi di koreksi negatif sebesar 1 juta sekian. Kenapa ini negatif? Karena tadi dia bebannya bertambah. Seperti itu. Terus untuk lanjut di persediaan akhir, ini sama juga, dia di sini cuma tertulis 38 juta, sedangkan untuk harga perolehannya 39 juta. Jadi di sini kita masukin 39 juta di fiskalnya, terus kita nyari selisihnya antara komersial. Terus kenapa dia masukinnya di koreksi fiskal yang positif? Karena untuk persediaan akhir kan dia itu rumusnya di HPP itu minus ya, jadi maka berbanding terbalik sama persediaan awal tadi. Jadi harus ditaruh di koreksi positif seperti itu. Terus kita lanjut ke nomor 4, dalam biaya pembelian sebagian besar barang dagangan diimpor dari luar negeri. Jadi ini nggak apa-apa ya, nggak usah dikoreksi. Lanjut ke nomor 5 kita. Nah, di nomor 5 ini
dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 29.500.000, uang lembur sebesar 80 juta sekian, dan tunjangan makan siang sebesar 34 juta, dengan bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Nah, di sini untuk biaya gaji dan tunjangan dikoreksi ada dua, yaitu untuk PPh pasal 21-nya yang ditanggung ini. Untuk yang PPh 21 itu yang boleh dimasukkan itu hanya untuk PPh 21 yang ditunjang, tidak boleh yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya di sini tulisannya ditunjang oleh perusahaan baru boleh kita masukin. Jadi di sini kita koreksi 29.500.000. Ini di sini udah saya masukin 29.500.000. Nah, terus untuk yang kedua yang dikoreksi lagi adalah bonus yang dicadangkan. Nah, kembali lagi untuk metode yang dicadangkan tadi, pajak itu tidak mengenal metode tersebut, jadi mengenalnya metode realistis. Jadi harus dikoreksi sebesar 120 juta. Jadi nanti untuk menghitungnya ini kita jumlahin antara 120 juta sama 29 juta, baru kita kurangin sama yang di komersial. Nanti jadi di fiskalnya bakal muncul segini, 1.455.000.000. Seperti itu. Ini kenapa dikoreksi positif, karena bebannya itu berkurang ya, bebannya dia jadinya darinya 1,6 jadi 1,4, jadi ditaruhnya di koreksi positif. Terus lanjut untuk ke nomor 6. Di nomor 6 ini ditulis dalam biaya transport dan perjalanan dinas terdapat pembelian tiket uang saku sebesar 161 juta rupiah untuk perjalanan keluarga pimpinan ke Lombok. Nah, untuk perjalanan keluarga pimpinan, nah ini udah nggak boleh banget nih, soalnya untuk pimpinannya doang kan, jadi nggak ada sangkut pautnya sama perusahaan, jadi harus kita koreksi sebesar seluruhnya 161 juta. Kita tulis di sini dimasukin ke koreksi fiskal positif 161 juta. Kenapa dia positif? Karena tadi dia itu mengurangi dari penghasilan, jadi bebannya malah jadi bertambah kan gitu. Jadi kita masukin ke koreksi fiskal yang positif. Jadi 358 dikurangin ini jadinya segini. Terus selanjutnya untuk di nomor 7, dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai dari Januari 2018 sebesar 72 juta. Terus ada sewa komputer sebesar 30 juta rupiah, dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Nah, di biaya sewa ini sudah saya bagi 3 antara sewa kendaraan, sewa komputer, sewa mes karyawan. Nah, yang di sini yang tidak boleh itu sewa kendaraan, karena di sini tertulis untuk 3 tahun, sedangkan untuk ini kita hanya boleh memasukkannya hanya setahun saja. Jadi kita koreksi 2 tahun. Jadinya caranya 72 juta ini kita bagi 3, dapatnya nanti 24 juta dikali 2 tahun. 2 tahun itu yang tidak diperbolehkan. Jadi sebesar 48 juta. Terus lanjut untuk kalau sewa komputer ini boleh dimasukkan 30 juta, berarti tidak usah dikoreksi. Untuk sewa mes ini natura, dia tidak boleh tidak boleh dimasukkan, jadi harus dikoreksi seluruhnya. Jadi di sini tulisannya kan sisanya jadi 72 tambah 30 dikurangin sama 204 ini bakal sisanya segini, jadi kita koreksi semua. Jadinya nanti ini semua 3 ini ditambah, sewa kendaraan sama sewa mes ditambah menjadi 190.500. Nanti bakal dikurang sama komersialnya, nanti bakal muncul 54 juta. Nah, terus lanjut ke biaya perawatan dan perbaikan. Kita lanjut ke nomor 8. Di sini tertulis dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta rupiah per bulan mulai dari Juni 2018. Terus ada biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan, dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes. Nah, di sini saya juga sudah membaginya menjadi 3, yaitu biaya perbaikan kendaraan sedan, biaya kebersihan, sama biaya pemeliharaan mes.
Untuk perbaikan kendaraan sedan itu di undang-undang itu untuk sedan hanya yang diperbolehkan itu hanya sebesar 50% dari seluruhnya. Jadi kita kali dulu di sini komersialnya 50%, jadi 21 juta dikali 50% sebesar sama dengan 10.500.000. Terus untuk biaya kebersihan ini tidak perlu dikoreksi. Terus selanjutnya untuk biaya pemeliharaan mesh ini harus dikoreksi karena berbentuk natura, jadi harus dikoreksi seluruhnya sebesar 31.950.000. Jadi ininya antara pemeliharaan sedan sama meshnya dijumlah nanti bakal hasil sebesar 42.450.000 dikurangin sama komersialnya bakal dapat fiskalnya sebesar 15.300.000. Terus kita lanjut ke biaya iklan dan promosi. Di sini tertulis biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta. Nah, sedangkan di komersial ini tertulis bahwa biaya iklan dan promosi itu sebesar 300 juta. Berarti ada sekitar 10 juta yang tidak ada daftar nominatifnya. Nah, di situ kita harus mengkoreksinya terlebih dahulu. Jadi kita masukin di sini untuk fiskalnya 290 juta. Nanti kita nyari selisihnya antara si komersial dan si fiskal bakal dapat 10 juta ini. Kita koreksi di positif karena mengurangi beban. Terus kita lanjut ke biaya pajak dan retribusi. Di dalamnya itu terdapat di sini terdapat pengeluaran untuk PBB MES sebesar 450.000, untuk PBB pabrik dan kantor sebesar 25.903.000. Dan ada SKPKB PPH badan sebesar 18.900.400 rupiah, 900.400 rupiah. Dan juga ada STP denda PPH 25 sebesar 1.640.000. Nah, di sini untuk yang tidak boleh dikoreksi itu ada 3. Jadi yang pertama itu untuk PBB MES itu tidak boleh karena itu berbentuk natura, jadi kita koreksi semuanya seluruhnya sebesar 450.000. Ya, terus untuk yang selanjutnya yang tidak boleh itu adalah SKPKB PPH badan sama STP karena dua ini adalah merupakan denda atau sanksi yang jadi tidak boleh dimasukkan. Jadi harus kita koreksi. Jadi di sini biaya pajak bakal muncul dari dijumlah antara 1,6 ditambah 1,8 sama 450.000. Hasilnya bakal sebesar 20.990.400 rupiah. Nanti bakal dikurangnya sama komersialnya, bakal muncul fiskalnya 75.759.000 rupiah. Ditaruh di positif karena mengurangi biaya, ditaruhnya di koreksi fiskal yang positif. Terus selanjutnya dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 18 juta sekian. Untuk direksi telepon kantor sebesar 25 juta sekian dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Nah, di sini yang dikoreksi ada 2, yaitu telekomunikasi untuk direksi itu hanya boleh di undang-undang itu hanya boleh 50% dari keseluruhannya. Jadi dari 18 juta ini dikali 50% nanti bakal muncul sebesar sekitar 9.126.000 rupiah. Terus selanjutnya yang tidak boleh lagi itu yang tidak ada bukti pembayaran. Udah jelas ya, kalau nggak ada buktinya berarti nggak boleh dimasukin, harus kita koreksi. Jadi dari sisanya itu dari di komersialnya ini kan 57.750 ya, terus kita kurangin sama yang ini yang 18 juta sama 25. Nah, sisanya bakal muncul 13 juta. Berarti nanti kita nambahin antara 13 juta itu sama 18 juta. Nanti bakal muncul angka sebesar 22.644 gitu. Jadi kita kurangin jadi ntar bakal muncul fiskalnya sebesar 35.106.000 rupiah. Terus kita lanjut ke nomor 12. Di sini ditulis dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan
untuk kebakaran di Tambora senilai 25 juta. Terus ada biaya penelitian pengembangan riset di Aceh senilai 45 juta juga. 45 juta serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung. Nah, di sini yang dikoreksi itu adalah yang sudah pasti dikoreksi itu adalah yang tidak terdapat bukti pendukung sebesar 22 juta ini kita koreksi. Terus sama yang di Tambora, karena untuk sumbangan itu yang diperbolehkan itu hanya adalah sumbangan yang untuk keuntukannya itu hanya untuk sumbangan nasional. Jadi kalau misalnya sumbangan hanya di Tambora saja itu tidak boleh, jadi harus kita koreksi. Jadi kita koreksi di sini biaya lainnya sebesar 22 juta ya. Yang nggak boleh kan tadi 22 juta yang tidak ada buktinya, tidak ada bukti mendukungnya 22 juta, sama 25 juta itu untuk yang di sumbangan Tambora. Itu tidak boleh, jadi kita koreksi, dikoreksi positif karena itu mengurangi beban. Jadi kita tambahin dulu nih antara 22 juta sama 25 jadi sekitar 47 juta dikurangi sama 117 bakal muncul di fiskalnya nanti 70 juta. Oke. Terus kita lanjut, di sini ada juga penghasilan dari luar usaha yang dikoreksi. Di sini ditulis untuk penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri itu terdapat bunga bank yaitu sebesar 120 juta. Nah, bunga bank itu harus dikoreksi karena itu merupakan final. Jadi harus kita koreksi keseluruhannya sebesar 120 juta. Maka jadinya jadi nihil gitu. Terus kenapa di negatif? Karena penghasilannya jadi berkurang kan, jadi berkurang itu maka dikoreksinya di negatif gitu. Terus selanjutnya untuk yang nomor 2 ini penghasilan dividen sebesar 650 juta dari dividen dari Thailand ya, dipotong Thailand 20%. Oke, ini juga nggak boleh karena penyertaannya itu lebih dari 25%. Di sini tulisannya 30%, jadi harus dikoreksi karena yang boleh itu hanya 25%. Jadi dikoreksi semuanya keseluruhan, jadi 650 juta dikurang 650 juta jadi nihil. Terus di negatif, dikoreksi negatif karena penghasilannya berkurang gitu. Terus yang nomor 3, laba selisih kurs sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi. Oke ya, berarti sudah sesuai berarti. Oke. Terus selanjutnya untuk itu juga ada biaya dari luar usaha. Biaya dari luar usahanya itu adalah biaya bunga pinjaman sebesar 2.550 juta, di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulannya sebesar 28 miliar 450 juta, serta rata-rata dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito sebesar 3.125 juta. Nah, di sini itu harus dikoreksi. Jadi cara di sini kan tertulis 280 juta sekian ya. Untuk mencari 280 juta sekiannya itu adalah yang dana per bulan sewa rata-rata dana per bulannya ini kita bagi sama rata-rata pinjaman per tahunnya yang ada di deposito per dana rata-rata pinjaman per tahunnya per bulannya. Jadi 3,125 dibagi 28,450 juta dikali sama biaya bunga pinjamannya sebesar 2.550. Nanti bakal muncul hasil sebesar 280 juta gitu. Nah, kalau sudah ini kita jumlahin semuanya dari atas udah sama, ini sudah sama kayak di soal di data ininya sebesar 866. Terus untuk sesuai dengan data rekonsiliasi kita tadi ternyata biayanya ini berkurang, menjadi laba neto komersialnya itu menjadi laba neto fiskalnya itu menjadi 7.393.117.061 rupiah gitu.
Nah, terus saya mau menjelaskan, jadi di sini saya untuk memudahkan nanti untuk memasukkan menginput data-data rekonsiliasi fiskal ini ke ISPT, saya buat kode-kode koreksinya ini. Jadi saya mengkelompokkannya untuk mempermudah nanti penginputan datanya rekonsiliasi fiskal ini ke dalam ISPT PPh Badan nanti. Jadi saya sudah buat di sini. Di sini ada misalnya di sini ada 5B, ada 5L, ada 5F, ada 5A. Nanti saya jelaskan di pas saya buka ISPT-nya ya. Jadi di sini sudah saya jumlahin juga. Di sini misalnya dari kelompok 5A itu ada segini. Terus untuk 5B, jadi di sini koreksi positifnya kan 211 juta. Nah, sedangkan koreksi negatifnya juga ada sebesar 127 juta. Jadi kita kurangkan jadinya sebesar 83 juta. Terus untuk yang 5E ini kita jumlahkan, yang tadi sudah dikelompokkan itu sebesar di sini tertulis sebesar 25 juta. Untuk yang 5F sebesar 29.500 di koreksi positif. Untuk 5G ini nggak ada ya. Untuk 5H ada itu sebesar 20.990. Terus untuk 5I sama 5J ini tidak ada. Untuk 5K di sini ada sebesar 48 juta. Nah, untuk di 5L ini di koreksi positifnya itu sebesar 1.088 juta sekian. Sedangkan di koreksi negatifnya itu sebesar 1.141 juta rupiah. Nah, di sini kan karena koreksi negatifnya lebih besar, maka kita tulis di sini jadinya negatif 54.885 seperti itu. Jadi ini udah kita jumlahin juga. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mengisi lampiran 1 pada SPT 1771. Nah, di sini seperti lampiran-lampiran sebelumnya, kita bukanya di menu SPT PPh. Kita klik SPT PPh, terus ke lampiran, terus kita klik formulir 1771 lampiran 1 untuk penghitungan penghasilan neto fiskal. Kita buka. Nah, di sini bakal ada langsung muncul seperti ini. Kalau sudah, kita buka Excel kita yang tadi. Nah, jadi di sini ada yang kosong ini kita isi ya, kalau ada di soal. Nah, jadi di sini untuk peredaran usaha itu kita isi dengan yang ada di soal itu merupakan peredaran bersih atau penjualan bersih. Nah, ini sebesar 46.617.989.000. Kita masukin, kita input. Terus kita isi lagi yang bagian E, penghasilan dari luar usaha. Kita cari di soal penghasilan dari luar usaha. Nah, di sini ada 3 nih, penghasilan dari luar usaha, bunga deposito, dividen dari Thailand, sama laba selisih kurs. Jadi kita jumlahin dulu dari ketiga ini, yaitu nanti bakal dapat sebesar senilai 2.550 juta. Terus untuk dari penghasilan neto dari luar usaha ini kita tidak isi karena nggak ada ya. Terus kita lanjut ke penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak. Nah, baru kita kembali lagi kita ke rekonsiliasi fiskal kita. Nah, di sini tadi kan sudah kita kelompokin ya. Saya sudah kelompokin ke dalam kode-kode koreksi yang saya buat ini. Di sini kan kalau misalnya tulis nomor 4, saya buat kode nomor 4. Jadi di sini ada 2 untuk ininya, ada untuk yang PPh final itu ada 2, ada bunga deposito dan dividen dari Thailand, yaitu sebesar 120 juta sama 650 juta. Jika dijumlah maka sebesar 770 juta rupiah. Kita masukin. Kita lanjut ke halaman 1 udah, kita lanjut ke halaman 2. Nah, di halaman 2 ini kita baru lihat ke yang sudah dijumlah ini dengan kode-kode koreksi tadi. Di sini sesuai dengan nomornya, jadi 5A, maka kodenya 5A.
Untuk 5B maka kodenya 5B dan seterusnya seperti itu. Di sini untuk 5A yaitu biaya yang dibebankan dan dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham atau sekutu atau anggota. Di sini tertulis sebesar 344 juta. Kita tulis dulu ya. 344 576. Nah, di 5A itu sebenarnya ada apa aja sih di biaya yang dibebankan itu, yang dikelompokin tuh masuknya apa aja. Nah, di sini tuh ada yang pertama ada biaya transportasi. Itu kan untuk pemegang saham, pemegang apa sih, untuk yang dikeluarkan untuk anggota ya. Terus ada 5A lagi itu pemeliharaan mes, itu masuk ke 5A. Terus ada lagi di sini misalnya biaya listrik, nah seperti itu. Terus kita lanjut ke bagian yang 5B untuk pembentukan atau pemumpukan dana cadangan. Nah ini yang cadangan tadi itu jika dicari maka jumlahnya segini, 83 juta hasilnya. Jika dikurangkan antara koreksi positif dan koreksi negatifnya bakal muncul seperti itu. Terus untuk 5C nya tidak ada, untuk penggantian atau imbalannya nggak ada, untuk yang D nya juga nggak ada, jumlah yang melebihi kewajaran nggak ada. Terus yang E di sini ada untuk harta yang dihibahkan atau disumbangkan, yang tadi ya 5E nih, 5E untuk yang disumbangkan tadi ya, yang di Tambora itu kan nggak boleh sebesar 25 juta, kita masukin. Hmm, 25 juta. Terus selanjutnya ke 5F untuk pajak penghasilan, di sini tertulis 29.500.000, kita masukin. Di sini 5F pajak penghasilan, kita cari coba ya 5F. Nah di sini 5F untuk ada di biaya gaji dan tunjangan, di dalamnya itu tadi pasti ada biaya dari pajak penghasilan, makanya di sini kita masukin ke kelompok yang F seperti itu. Jadi pengelompokannya itu sesuai dengan penyesuaiannya. Jadi udah saya ini tuh biar memudahkan kita dalam penginputannya seperti ini. Jadi kan mudah kan kalau udah dijumlah semua, tinggal kita masukin seperti itu. Terus kita lanjut ke bagian yang G. Bagian G nya itu tidak ada, untuk gaji yang dibayarkan ke anggota persatuan tidak ada. Untuk H ada sanksi administrasi sebesar 200 juta. Administrasi ini pasti tadi yang SKPKB sama STP tadi. Yang 5H mana ya? Coba cari. 5H ini kan di biaya pajak dan retribusi yang tadi yang ada SKPKB sama STP sebesar 20 juta. Terus untuk 5I nya nggak ada, selisih penyusutannya tidak ada, untuk selisih amortisasinya tidak ada. Terus lanjut ke 5K. 5K ini ada, yaitu biaya yang ditanggungkan pengakuannya sebesar 48 juta. Coba kita cari 5K. 5K. Nah di sini disewa kendaraan tadi ada 5K. Oke, kita lanjut lagi. Di sini di 5L, penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah ini di 5L tadi yang lainnya itu ada yang di positif ada segini, yang di negatif ada segini. Nah ternyata dia tuh masih dimasukkan ke yang negatif. Nah untuk kasus seperti ini, maka kita masukinnya tidak di halaman 2 ini, karena dia tuh masuknya ke koreksi negatif. Kita masukinnya itu ke halaman 3, ke koreksi fiskal negatif untuk penyesuaian fiskal lainnya yang 6D, karena dia itu setelah dihitung itu ternyata besaran lebih besar koreksi negatifnya. Jadi kita masukinnya ke koreksi negatif, yaitu sebesar 54 juta. Sudah dimasukkan, maka bakal muncul angkanya seperti ini. Jadi mohon maaf sebelumnya teman-teman, jadi ada kesalahan di penginputan ini. Jadi setelah saya cek untuk penghasilan neto fiskalnya itu beda dengan yang ada di
di rekon fiskal saya. Jadi di sini tulisannya kan 7 juta 7 miliar 790 sekian. Nah, sedangkan di SPT-nya tadi angkanya 8 sekian. Ternyata setelah saya cek, jadi untuk teman-teman juga sebelum untuk menyimpannya ada baiknya untuk dicek dulu apakah sama apa tidak untuk angka-angkanya tadi. Jadi untuk mengurangi kelalaian. Jadi di sini ternyata setelah saya cek untuk penghasilan dari luar usahanya itu bukan 2550. Jadi tadi saya salah hitung, yaitu jadi sebenarnya nilainya itu sebesar 2 miliar 20 juta. Nah, jadi baru angkanya baru sama 7793 itu teman-teman. Jadi kalau misalnya udah, kita klik simpan. Apakah data disimpan? Yes, kita klik yes. Data sudah disimpan. Jadi kita close aja. Jadi seperti itu teman-teman untuk part 3-nya, untuk bagaimana cara rekonsiliasi fiskal dan cara mengisi ISPT PPh Badan Lampiran 1 1771 Lampiran 1-nya. Sekian dari video saya kali ini. Terima kasih. See you in the next video.